Halo bro, Simbah Info di sini. Oke, kali ini Simbah akan kembali memberikan sebuah informasi lagi dan juga tips seputar trading. Dan di video kali ini Simbah khusus membahas time frame ya. Karena mungkin di benak teman-teman Simbah di sini ada yang berpikir time frame mana sih yang paling cocok untuk kita melakukan trading. Baik itu trading harian, jangka menengah, dan juga ya bisa dibilang untuk investasi ya. Nah, jadi jika kalian emang ingin belajar lebih mendalam terkait dari seputar dunia trading, pastikan kalian juga harus memahami bagaimana cara penggunaan time frame yang tepat untuk diaplikasikan ke platform trading kalian. Jika kita melihat ya untuk sebuah plan di dunia trading seperti ini, pasti kalian melihat ada beberapa orang yang menggunakan time frame dari yang 1 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit sampai dengan time frame yang 1 hari. Bahkan ada juga beberapa analis atau ahli-ahli trading atau bisa dibilang para pakar analisa teknikal ya. Dia bahkan menggunakan time frame yang 1 minggu bahkan 1 bulan. Itu gunanya untuk apa? Itu tadi gunanya untuk melihat flashback dari pergerakan market sebelumnya, lalu istilahnya itu dipelajari, lalu untuk melihat bagaimana potensi market untuk kedepannya. Nah, hal itu bisa dikombinasikan jadi satu ya, yaitu dari time frame yang lebih kecil sampai dengan time frame yang lebih besar. Tapi secara ringkasnya atau secara spesifiknya, untuk kita mulai trading itu cukup menggunakan satu time frame saja sebenarnya, yaitu menggunakan time frame 1 hari. Karena apa? Karena sebuah pergerakan candle itu dimulai dari 1 hari. Jadi misalkan ada orang yang menggunakan time frame yang lebih kecil, misalkan 4 jam, 5 jam, 3 jam ya, 4 jam, 3 jam, 2 jam, 1 jam, bahkan sampai time frame yang 1 menit. Itu hanya untuk zoom out ya, untuk zoom out, untuk melihat saat kita melakukan open posisi. Nah, jadi sebenarnya untuk kita melakukan analisa itu yang paling tepat atau yang paling akurat adalah menggunakan time frame 1 hari. Karena di situ kita bisa melihat pergerakan asli dari sebuah market, yaitu bisa melihat lower high-nya, lower low-nya. Misalkan dia ada pattern kita juga bisa melihat, misalkan untuk menentukan garis support resisten itu juga lebih akurat. Lalu untuk melihat momentum candle, konfirmasi dan juga rejection itu lebih sangat akurat dibandingkan dengan time frame yang lebih kecil. Jadi menurut Simbah pribadi, time frame mana yang paling cocok untuk kita melakukan trading adalah time frame 1 hari. Mbah, nanti misalkan kita ingin melakukan trading cepat menggunakan time frame 4 jam, 3 jam, 1 jam, bahkan 15 menit, apakah tidak recommended? Itu juga recommended. Tapi yang jelas sebelum kalian melakukan open posisi, pastikan untuk melihat trend market dulu di time frame 1 hari. Salah satunya contoh seperti ini, jika kita melihat time frame dengan bentuk seperti ini, grafik seperti ini untuk time frame 1 hari, berarti market tersebut sedang dalam keadaan downtrend. Jadi nantinya saat kalian ingin masuk ke trading cepat, itu kalian bisa menganalisa, oh ternyata marketnya dalam keadaan turun. Berarti apa yang harus kita lakukan adalah open short. Nah, jadi seperti itu. Misalkan market dalam keadaan uptrend seperti ini ya. Oke, nah maka open yang harus kita lakukan adalah open long. Jika kalian pemain fitur, pemain ETF ya, atau pemain spot, di sini kalian juga bisa melakukan open posisi. Yaitu seperti yang tak jelaskan di video sebelumnya, itu kan hanya gambaran ya, terkait ada bentuk-bentuk seperti garis-garis lower high, lower low seperti ini ya. Nah, jadi potensi untuk kita melakukan open buy adalah di sebelah sini. Ini merupakan open posisi, open sell, dan juga open sell. Tapi Mbah, aku pengen ini trading cepat, yaitu trading minimal 1 hari. Jadi time frame yang paling tepat untuk digunakan adalah time frame berapa Mbah? Kalau saya pribadi sih sering menggunakan time frame yang 1 hari dan juga 4 jam ya. Karena menurutku itu lebih simple, lebih akurat ya untuk cara pembacaannya. Karena jika menggunakan time frame yang lebih kecil lagi, itu pergerakannya ngacak. Ya, pergerakannya ngacak, jadi bisa dibilang kita harus mantengin HP terus ya. Jadi kita harus mantengin HP terus, dan mungkin kalau untuk yang trader sudah lama ya, bukan profesional tapi yang trader yang memang sudah menekuni trading di waktu yang lama, itu ya biasa saja ya. Kalau misalkan di time frame 15 menit itu naik turunnya cukup cepat, itu ya dia pikir biasa, karena pastinya dia sudah menganalisa di time frame yang lebih besar terlebih dahulu.
Misalkan di time frame yang lebih besar dia mengalami downtrend, biasanya kalau pemain ETF atau pemain future dia masuk ke time frame yang lebih kecil untuk memperbaiki saat dia ingin melakukan open posisi. Nah, jadi saat dia melakukan open posisi sell, ya meskipun harganya mengalami kenaikan lagi, ya dia tidak akan tidak gugup ya, tidak gugup. Karena apa? Karena market tersebut masih dalam keadaan downtrend dan bakal turun lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Berbeda dengan orang yang memang baru terjun di trading, dia menggunakan time frame yang kecil, itu ya otomatis dia nggak akan bisa-bisa mempelajari dunia trading ya, karena time frame yang dia gunakan itu kurang akurat, karena pergerakan sebuah candle itu dihitung per hari, bukan per menit, per jam ya, tapi per hari. Kalau untuk time frame yang 4 jam dan seterusnya itu adalah time frame tambahan, atau bisa dibilang untuk zoom out posisi kita melakukan open posisi. Jadi yang paling wajib digunakan adalah time frame 1 hari. Itu catatan yang perlu kalian pahami, khususnya yang baru menekuni dunia trading ya, agar tidak salah kaprah gitu. Jadi kalau seandainya kalian baru masuk di dunia trade, itu pastikan belajar yang yang teliti, yang benar, dan juga menggunakan ya mentor yang baik lah ya. Maksudnya jangan yang ngawur. Nah, kalau ngawur nanti waduh kacau. Karena yang kita investasikan di sini adalah uang ya bro, jadi bukan daun. Jadi harap berhati-hati saat ingin masuk ke dunia trading. Jadi sedikit apapun itu tetap duit ya. Jadi harap dijaga dengan hati-hati. Pastikan untuk melakukan open posisi di saat ada momentum ya, ada momentum candle seperti yang sudah saya sering jelaskan ya, atau sinyal rejection. Nah, seperti itu lebih istilahnya itu keakuratannya itu 70% lah ya. 70% sampai dengan 80% keakuratannya dibandingkan dengan kita asal open posisi. Tapi dengan catatan momentum candle rejection dan juga beberapa technical atau beberapa sinyal konfirmasi lainnya itu sangat akurat jika kalian melihatnya di time frame yang 1 hari. Nah, oleh sebab itulah karena itu saya menekankan untuk kalian saat ingin melakukan trading cepat di time frame yang lebih kecil, pastikan untuk melihat time frame yang 1 hari apakah ada konfirmasi atau tidak. Ya, baru nanti kalian membuat keputusan untuk masuk ke time frame yang lebih kecil. Jadi jika masih ada unek-unek time frame mana mbah yang paling cocok untuk digunakan sebagai alat trading, yaitu adalah time frame 1 hari dan juga 4 jam sih sebenarnya ya. Cuman kalau saya sih hanya 2 ya, 1 hari dan 4 jam. Kalau untuk time frame yang lebih kecil saya sangat-sangat jarang memakainya. Paling-paling cuman tak buat zoom out ya. Karena saya sendiri juga tidak bisa untuk mantengin HP terus, karena mungkin ya karena pekerjaan juga ya. Karena saya sendiri juga kan banyak kerjaan juga, ada kesibukan. Jadi tidak setiap waktu harus melototin HP terus. Jadi kalau kita bermain di time frame 1 hari atau 4 jam itu akan lebih memanage waktu lah. Jadi waktu kita tidak habis terkuras untuk melototin HP ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tahu-tahu kita sudah mendapatkan profit. Nah, jadi kita lebih santai, otak kita lebih tenang, lebih tertata, emosional kita itu lebih terjaga dibandingkan kita bermain di time frame yang lebih kecil seperti time frame 15 menit ya. Itu adrenalin kita itu sangat-sangat cepat sekali. Apalagi bagi kalian yang baru main di kripto atau main di trading dan tidak tahu sama sekali cara melakukan teknikal, hanya bisa melakukan trading dengan time frame kecil, itu sangat beresiko tinggi. Karena yang paling utama adalah time frame 1 hari untuk melihat tren, baru nanti kalian bisa masuk ke time frame yang lebih kecil jika kalian ingin melakukan scalpingan. Tapi ya harus cepat ya, harus cepat karena pergerakannya di time frame yang lebih kecil itu lebih cepat jika dibandingkan dengan time frame yang 1 hari. Oke, mungkin ini saja dulu untuk tips dari Simbah ya terkait time frame yang paling cocok digunakan untuk trading. Harap teman-teman juga maklumi ya, teman-teman Simbah di sini harap maklumi jika cara penyampaian Simbah ini agak sedikit kelepotan ya, karena terkadang menyampaikan secara video seperti ini itu berbeda dengan menyampaikan secara langsung ya, atau face to face ya. Jadi terkadang ada sedikit-sedikit kesalahan ya dalam pengucapannya. Jadi harap untuk
teman-teman Simbah di sini bisa mengambil inti dari pembahasan Simbah di video kali ini. Next, di video selanjutnya Simbah akan membahas lagi dan juga memberikan tutorial ataupun tips-tips lainnya seputar trading dan beberapa tutorial lainnya yang mungkin bermanfaat buat kalian. Salam dari saya, Simbah Info.